Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Simak videonya sampai akhir ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pasal 28J Undang-Undang 1945, merupakan pasal penutup dari bab tentang hak asasi manusia, yaitu HAM dalam Konstitusi Indonesia. Pasal ini juga sering disebut sebagai pasal penyeimbang antara pasal-pasal yang lainnya karena fungsinya adalah sebagai atau memberikan batasan dan kewajiban yang menyertai pemenuhan hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28A sampai 28I. Adapun untuk bunyi pasal 28J UUD 1945 yang pertama, ayat pertama, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat yang kedua, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban dalam suatu masyarakat demokratis. Oke, selanjutnya kita akan membahas pasal 28J ayat 1 sampai 2. Yang pertama, ayat 1. Kewajiban asasi manusia atau biasa kita sebut dengan KAM. Ayat ini menegaskan bahwa hak asasi manusia atau HAM tidaklah absolut. Setiap individu memiliki kewajiban untuk menghormati hak yang dimiliki oleh orang lain. Ini adalah konsep kewajiban asasi manusia yang melekat pada setiap individu. Pelaksanaan hak seseorang tidak boleh melanggar atau meniadakan hak orang lain. Tujuannya adalah menciptakan harmoni dan ketertiban dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Contoh sederhananya, hak untuk berekspresi pasal 28E dibatasi oleh kewajiban untuk tidak melakukan fitnah atau ujaran kebencian yang melanggar hak orang lain atas nama baik, pasal 28G. Yang kedua, ada ayat 2. Ayat 2 membahas tentang pembatasan HAM oleh negara untuk membatasi pelaksanaan HAM melalui peraturan perundang-undangan. Namun, pembatasan ini tidak boleh sewenang-wenang. Ada syarat-syarat yang sangat ketat dan kumulatif harus terpenuhi semua, yaitu yang pertama, ada ditetapkannya dengan undang-undang pembatasan harus diatur dalam produk hukum formal berupa undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama Presiden, bukan oleh peraturan yang lebih rendah. Ini untuk menjamin proses yang demokratis dan transparan. Tujuan yang legitim adalah pembatasan dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Yang kedua, ada memenuhi tuntutan yang adil dalam masyarakat demokratis. Yang ketiga, berdasarkan pertimbangan tertentu, tuntunan yang adil tersebut harus didasarkan pada yang pertama, ada pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Baik, yang terakhir yaitu fungsi dan kedudukan pasal 28J Undang-Undang 1945, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu penyeimbang. Maksudnya di sini adalah mengatur agar hak individu tidak merugikan hak orang lain ataupun kepentingan umum. Misalnya, contohnya yaitu hak berpendapat dibatasi jika memang mengandung ujaran kebencian. Yang kedua yaitu pencegah anarki. Maksudnya di sini mencegah penyalahgunaan kebebasan yang bisa memicu kekacauan. Contohnya, demonstrasi boleh banget dilakukan, tetapi harus mengikuti aturan demi ketertiban bersama. Yang ketiga yaitu dasar pembatasan hukum. Memberi legalitas bagi negara untuk mengatur atau membatasi HAM secara proporsional. Contohnya, pemerintah dapat melarang konten pornografi meski terkait kebebasan berekspresi. Yang terakhir atau yang keempat yaitu perlindungan HAM. Maksudnya, membatasi hak seseorang agar tidak melanggar hak orang lain. Contohnya, kebebasan pers dibatasi agar tidak menyebarkan fitnah terhadap individu lain.
Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan kakak, nama saya Irsyad Yadin Rafa dari Universitas Islam 45 Unisma. Saya dari Prodi Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin meminta bantuan kepada kakak sebagai narasumber untuk melaksanakan ujian akhir semester kami dalam mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Mungkin sebelumnya kakak bisa memperkenalkan diri. Baik, nama saya Nadia Waida, saya lulusan dari UIN Riau. Saya sedang mengajar di MA. Kebetulan saya juga guru pendidikan kewarganegaraan. Wah, alhamdulillah. Berarti sebagai narasumber bisa cocok dalam pertanyaan ini. Iya, betul. Mungkin nanti kita akan mengajukan beberapa pertanyaan, kakak bisa menjawabnya. Jadi kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Apa isi dari pasal pertama ayat 28J? Pasal 28J ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini berarti pelaksanaan hak kita tidak boleh merugikan atau mengganggu hak orang lain. Nanti dapat disimpulkan kak bahwa hak kita tidak boleh menyinggung hak orang lain karena hak kita bergantung kepada hak orang lain juga. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa hak asasi manusia tidak bisa dijalankan secara mutlak? Karena jika HAM dijalankan secara mutlak, tanpa batas, hal itu bisa mengganggu hak orang lain dan berpotensi menimbulkan kekacauan sosial. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara hak dan kewajiban serta pembatasan hukum yang adil. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa hak kita bergantung kepada hak orang lain juga. Karena untuk menjaga kesosialan dan hubungan keharmonisan kita dalam lingkungan kita. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa maksud dari kewajiban asasi manusia dalam pasal 28J? Kewajiban asasi manusia atau yang disebut KAM berarti bahwa setiap individu selain memiliki hak juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain. Ini menciptakan kehidupan yang bersama dan harmonis dan tertib. Berarti kewajiban hak asasi manusia itu bersimpulan dengan hak asasi orang lain karena kita hidup bersosial. Mungkin terima kasih kakak atas jawabannya dan telah membantu kami dalam ujian akhir semester ini. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf jika ada salah kata. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa di like, Comment and share. semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.